perusahaan di bidang tambang batu bara yang berdiri sejak tahun 2007. Dalam perjalanan usahanya, perseroan ini mengalami pertumbuhan bisnis yang pesat menyusul dilakukannya aksi akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan dengan berfokus pada wilayah pertambangan batu bara regional dengan berskala kecil. PT Atlas memiliki beberapa hubungan produksi di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, yang memproduksi berbagai jenis batu bara seperti thermal coal and metallurgical coal. Alamat perusahaan dan kantor pusatnya berada di Jakarta. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi penyajian dan pengungkapan dari liabilitas. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu akun liabilitas yang dimiliki oleh PT Atlas Research Tbk, yakni pada akun utang usaha pihak ketiga. Di sini sudah saya tampilkan bentuk liabilitas pada laporan keuangan PT Atlas Research Tbk, dan kali ini saya akan fokus ke akun yang sebelah sini ada utang usaha pihak ketiga. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penyajian, pengakuan, dan juga perlakuan akun tersebut dilihat dari sisi akuntansi dan juga kesesuaiannya dengan PSAK yang berlaku. Nah, yang selanjutnya itu ada penyajian dari akun liabilitas. Nah, bisa dilihat dari penyajian di laporan keuangannya, utang usaha itu disajikan di bawah kategori liabilitas jangka pendek, yang dimana itu menunjukkan bahwa utang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Nah, pada laporan yang terakhir itu utang usaha pihak ketiga tercatat sebesar $35.041, yang dimana itu menunjukkan kewajiban perusahaan kepada pemasok atau pihak ketiga lainnya. Yang selanjutnya itu ada pengungkapan dari liabilitas, yakni pada akun utang usaha pihak ketiga. Nah, jadi pada pengungkapan liabilitas ini, perusahaan itu harus mengungkapkan informasi yang relevan mengenai utang usaha dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi yang diterapkan. Nah, dengan mengikuti ketentuan yang diterapkan dalam PSAK, PT Atlas Research Tbk ini dapat memastikan bahwa laporan keuangannya dapat diandalkan dan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, yang terakhir itu ada perlakuan terhadap PSAK. Nah, dalam liabilitas ini termasuk dalam PSAK nomor 71. Nah, dalam PSAK nomor 71 ini liabilitas diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Yang kedua, liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lainnya. Menurut PSAK nomor 71 tentang liabilitas, seluruh liabilitas keuangan itu harus diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan dalam hal pinjaman dan utang termasuk biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi. Bisa dilihat pada tanggal 31 Maret tahun 2023, liabilitas dari akun utang usaha pihak ketiga ada sebesar $35.041. Nah, kategori ini meliputi utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain, beban akrual, pinjaman jangka panjang, dan liabilitas sewa yang dimiliki oleh PT Research Tbk. Baik modal saham maupun utang usaha diatur dalam PSAK, yaitu pada PSAK 71, untuk memastikan penyajian yang transparan dan akurat dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan mengikuti langkah-langkah pengakuan dan perlakuan ini, PT Atlas Research Tbk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah akurat dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke, selanjutnya aku akan membahas mengenai identifikasi ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan PT Atlas Research Tbk, bagaimana penyajian dan pengakuannya di CALK, dan bagaimana perlakuannya terhadap PSAK. Oke, ini merupakan laporan keuangan PT Atlas Research Tbk tahun 2023 bagian ekuitas.
Nah, selanjutnya ada mengenai instrumen ekuitas. Nah, untuk instrumen ekuitas sendiri merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Nah, instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung. Nah, kemudian aset keuangan berupa instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, lain selanjutnya diukur pada nilai wajar. Dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, saat aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke saldo laba. Nah, untuk transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nah, selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat juga sebagai ekuitas. Nah, keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat sebagai ekuitas. Nah, selanjutnya ada penyajian ekuitas. Nah, dalam laporan keuangan PT Atlas Research Tbk, ekuitas disajikan dalam beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada modal saham. Nah, modal saham di sini merupakan nilai nominal saham yang diterbitkan pada tahun dikeluarkannya laporan keuangan tersebut. Nah, yang kedua ada tambahan modal yang disetor. Nah, hal ini itu mencerminkan kontribusi pemegang saham di luar modal saham yang diterbitkan, sehingga pada saat keluarnya laporan keuangan pada tahun 2023, tambahan modal disetor bersih tercatat sebesar 90.161 US dollar. Nah, kemudian yang ketiga ada saldo laba. Nah, di sini saldo laba itu menunjukkan laba di tangan perusahaan yang pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar 129.654 US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan laba bersih yang cukup untuk memenuhi kerugian sebelumnya. Dan yang terakhir ada kepentingan non-pengendali. Nah, pada hal ini mencakup bagian dari ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas di anak perusahaannya. Nah, kemudian ada pengungkapan ekuitas. Nah, dalam pengungkapan ekuitas dalam laporan keuangan PT Atlas Research Tbk ini beberapa hal. Yang pertama ada laporan perubahan ekuitas. Nah, dalam laporan ini menyediakan informasi tentang perubahan dalam setiap komponen ekuitas selama periode pelaporan. Nah, hal ini termasuk laba atau rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian yang kedua ada catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam catatan atas laporan keuangan ini menyediakan rincian lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengukuran dan pengakuan ekuitas sesuai dengan PSAK yang berlaku. Nah, untuk penyajian dan pengungkapan ekuitas PT Atlas Research Tbk ini mengikuti ketentuan PSAK 71 dengan memperhatikan komponen-komponen penting seperti modal saham, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Pengakuan terhadap transaksi dengan non-pengendali serta pengukuran berdasarkan nilai wajar menjadi fokus utama dalam laporan keuangan mereka, sehingga pemantauan terus-menerus terhadap rasio utang dan kinerja ekuitas sangat penting untuk menilai kesehatan finansial perusahaan di masa depan. Nah, selanjutnya ada perlakuan terhadap PSAK 71. Nah, pada PT Atlas Research Tbk ini, PSAK 71 dalam hal yang pertama pengukuran ekuitas. Nah, dalam hal ini mengukur ekuitas berdasarkan nilai wajar dan biaya perolehan. Nah, serta mencatat keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan di ekuitas. Kemudian yang kedua ada transaksi dengan non-pengendali. Nah, dalam hal ini PSAK 71 mengharuskan perusahaan untuk mencatat perbedaan nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali langsung di ekuitas tanpa mempengaruhi laba atau ruginya. Baik, di sini kita akan memasuki materi kontingensi di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kontingensi ini adalah provisi yang tidak bisa diestimasi secara wajar dengan tidak diakui di dalam laporan keuangan.
Nah, terdapat 3 faktor bahwa dapat dikatakan sebagai kontingensi. Nah, yang pertama itu kewajibannya belum dikonfirmasi. Yang kedua, kewajibannya ini yang saat ini pembayarannya tidak dilakukan. Nah, yang ketiga ini, kewajibannya ini tidak bisa dilakukan estimasi kewajiban yang dilakukan secara andal gitu, atau lebih singkatnya itu kewajiban estimasi kewajibannya ini tidak dibuat secara andal gitu. Nah, kemudian berdasarkan PSAK 57 bahwa kontingensi ini adalah kewajiban yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, tapi keberadaannya dan jumlahnya ini tidak pasti. Nah, dan akan dikonfirmasi juga di masa yang akan mendatang, tetapi tidak sepenuhnya berada di dalam kendali entitas. Tuh. Baik, kontingensi yang pertama itu adanya PT Atlas ini terlibat di dalam berbagai sengketa hukum yang terkait dengan adanya operasi pertambangan, seperti adanya pihak ketiga yang mengklaim bahwa terdapat kerugian akibat dari aktivitas pertambangan. Nah, maka perusahaan PT Atlas ini akan mencatat potensi kewajibannya ke dalam kontingensi yang ada di dalam laporan keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa terdapat perjanjian kerjasama yang memperoleh izin dengan berkelanjutannya ini dengan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, maka akan diberikan jaminan perpanjangan. Yang kedua, kewajiban lingkungan. Sesuai dari PSAK 57 bahwa PT Atlas ini harus mencatat kontingensi untuk biaya pemulihan yang harus dipenuhi setelah kegiatan pertambangannya ini selesai. Dan pemulihan ini di area tambang dengan memastikan bahwa dampak dari lingkungan ini bisa diminimalisir setelah kegiatannya ini selesai. Selanjutnya, kasus penyebab adanya provisi. Provisi adalah kewajiban yang belum pasti, baik dari segi waktu ataupun jumlahnya yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Menurut International Accounting Standard nomor 37, provisi adalah liabilitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya itu diharapkan mengeluarkan sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Contoh kasus pada PT Atlas yaitu provisi untuk pembongkaran, reklamasi, dan juga penutupan tambang. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, di mana kita tuh bisa melihat bahwa perusahaan itu memiliki tanggung jawab atau tidak untuk memperbaiki dampak lingkungan yang sudah terjadi atas kegiatan pertambangan. Pada hal ini, perusahaan memiliki regulasi, kewajiban lingkungan, dan juga proses reklamasi dari awal hingga akhir. Regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri ISDM Nomor 7 Tahun 2014. Isinya mengenai perusahaan pertambangan itu diwajibkan untuk menghitung biaya reklamasi dan menyerahkan dana sebagai jaminan dari reklamasi. Kewajiban lingkungan tujuannya itu untuk melihat apakah perusahaan bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan yang telah berdampak pada proses kegiatan pertambangan dari perusahaan tersebut. Proses atau tahapan reklamasi itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama ini ada pembongkaran infrastruktur lama. Yang kedua ada penataan lahan. Yang ketiga ada penyebaran tanah pucuk. Dan juga yang terakhir ada penanaman vegetasi baru untuk memulihkan ekosistem. Tujuannya itu untuk sebagai hasil atau sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memulihkan lingkungan yang telah dijadikan kegiatan pertambangan kemarin. Pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan itu mempengaruhi nantinya pada biaya atau beban pokok pendapatan atas liabilitas yang timbul selama proses penambangan, di mana reklamasi ini yang terganggu pada saat pembongkaran aset tambang itu akan mempengaruhi arus kas juga, sehingga ada perubahan pada
pelaporan yang dipengaruhi atas ketidakpastian. Makanya perubahan itu tuh ada ekspektasi biaya di masa mendatang untuk mempengaruhi laporan keuangan konsolidan secara materialnya. Ada perubahan atau ada biaya yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan tersebut. Maka dari itu, profesi pembongkaran dan reklamasi tambang ini adalah langkah penting juga buat mastiin kalau misalnya perusahaan itu bisa memulihkan kembali lingkungan yang telah rusak atas kegiatan penambangan. Dengan mengikuti regulasi yang tadi sudah disebutkan dari peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri SDM, itu mempengaruhi biaya keakuratan yang dikeluarkan dan juga bisa meminimalisir dampak pada lingkungan yang telah dijadikan kegiatan penambangan. Pada catatan atas laporan keuangan PT Atlas, provisi ini tuh diatur oleh PSAK nomor 57 yang menunjukkan kalau misalnya PT Atlas ini tuh nggak berfokus pada profitabilitasnya aja, tapi juga pada dampak sosial lingkungan yang telah terjadi atau mengenai pemulihan lingkungan yang telah terjadi atas kegiatan penambangan. Sehingga dengan adanya peningkatan produksi dan juga infrastruktur, perusahaan atau PT Atlas ini juga berupaya buat tetap kompetitif di pasar batubara. Karena itu juga sambil memenuhi kewajibannya terhadap lingkungan yang telah terjadi atau dampak atau sedang adanya pemulihan lingkungan atas kegiatan penambangan tersebut.